Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode hari ini tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 4 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini satu video saya akan bahas 8 saham. Jadi biasanya saya bahas untuk analisa saham itu untuk tengah sesi ya. Jadi sesi satu break saya bikinnya, tapi kesempatan kali ini saya akan bahasnya waktu marketnya sudah tutup ya. Jadi sekarang itu jam 9 malam ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya buatkan videonya untuk hari ini dan besok ya. Dan juga bisa aja sampai minggu depan ya kalau dia masih bagus ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya gambarkan. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk emiten Medco ya. Jadi Medco sudah saya bahas sebelumnya dan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi ini hanya lanjutan aja. Yang mau buy high sell higher sudah saya sebutkan naik ke atas 555 boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 590. Kalau dia naik lagi ke atas 590 mau tambah lagi boleh ya. Target berikutnya di 625 dan 640. Jadi sejauh ini Medco ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 555 dan stop lossnya di 530. Kalau yang misalnya takut beli sekarang tunggu aja buy on weakness di 494 ya atau sekitar 530 ya. Jadi ini sudah pernah saya gambarkan sebenarnya ya. Ini kotak yang saya kotakin sebelumnya ini di 530 ya. Jadi kalau dia berhasil nyentuh rebound ke atas 530 yang mau buy on weakness silakan ya seperti itu ya. Jadi masih tetap sama. Garis-garis ini saya nggak berubah-ubah ya, masih tetap sama. Jadi yang berubah itu harganya. Tapi garisnya tetap sama untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi kalau selama di atas 555 masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi ke atas 590 ya. Dan bahkan bisa breakout ke atas 640 ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus untuk Medco ya. Pasang aja trailing stopnya di 555 dan stop lossnya di 530. Yang mau buy on weakness tetap sama. Tunggu di 494 atau 530 ya. Kalau dia koreksi lagi berhasil rebound berhasil kita buy ya. Naik ke atas 555 kita tambah lagi atau average up. Jadi berdirinya bertahap aja. Saya nggak mengharapkan koreksi nggak ya, mudah-mudahan dia tetap lancar naik. Ini hanyalah untuk area buy on weakness ya. Kalau misalnya belum berani buy sekarang ya silakan aja tunggu di 530 atau 494 ya, kurang lebih seperti itu untuk Medco. Berikutnya untuk DGNS. DGNS sudah saya bahas juga terakhir ya, ini garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 785 silakan buy ya. Jadi selamat bagi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas Pak Sunar enggak ya. Ini garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 730 boleh spekulasi buy ya. Kemudian naik ke atas 785 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 835 silakan tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 895. Kalau misalnya mau buy sekarang nggak berani, pasang aja stop lossnya. Maksud saya pasang aja buy on weakness area di area 730 ya. Jadi kalau dia turun atau koreksi di bawah 730, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 730 silakan buy ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 785 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 835 boleh tambah lagi ya untuk DGNS ya. Target berikutnya di 895. Jadi masih cukup peluangnya masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya di sini kurang lebih dia sideways-nya sekitar 730 sampai 835 ya. Jadi memang resisten terdekatnya di 835. Kalau buy sekarang ya jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 835 boleh tambah lagi. Memang sebelumnya 835 ini resistennya cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 bahkan ke belakang ini ya 4 5 6 ya. Ini memang sempat berhasil naik tapi dia nggak lagi besoknya dia koreksi lagi ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau kali ini dia breakout ke atas 835 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up karena masih bisa breakout lagi ke area berikutnya di 895 di sini ya. Jadi pasang aja dari stop dan stop loss, belinya bertahap aja kalau takut ya. Atau tunggu buy on weakness lagi di area 730. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 730 barusan kita buy ya seperti itu ya. Target price berikutnya di 785 dan 835. Jadi garis-garis ini untuk acuannya untuk average up kalau dia berhasil naik lagi atau buy high sell higher bagi yang belum punya. Kalau sudah naik ke atas, kalau dia gagal turun lagi pasang aja trading stopnya dan stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk DGNS. Berikutnya untuk TPIA. Jadi TPIA sering saya bahas juga ya. Ini bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak ya. Kalau Anda lihat dari rekomendasi saham atau analisa saham harian sebelumnya, ini TPIA sudah sering saya bahas ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 8.500 boleh tambah lagi, naik ke atas 9150 tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau posisi sekarang yang mau buy sekarang, kalau Anda berani buy high sell higher silakan ya. Pasang stop lossnya di 9150. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Belinya bertahap aja. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, besok lagi ya,
Jadi kalau besoknya dia naik ke atas 9.300, silakan tambah lagi atau buy ya. Yang buy high sell higher, naik ke atas 9.400 tambah lagi ya. Jadi setiap lipatan 100 saja kita tambah ya. Buy-nya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Uptrend-nya untuk TPIA sejauh ini masih cukup bagus. Tapi perlu diingat ya, TPIA juga pernah saya sebutkan di analisa saham harian sebelumnya ya, mulai dari tahun lalu ya. Dia ciri khasnya ya, kalau dia naik ya, dia naiknya bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya naiknya. Tapi kalau dia turun, sudah mulai koreksi, hati-hati juga, turunnya juga bisa berhari-hari dan berbulan-bulan, dan turunnya juga bisa dalam ya. Naiknya bisa tinggi, turunnya bisa dalam juga. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah ya, kita masih bagus lah, mau tambah lagi atau average up silakan. Ini masih memungkinkan. Target berikutnya di sekitar area 10.000 dengan high-nya di sini sekitar 10.200-an ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk TPIA ini uptrendnya masih ada peluang ke 10.000, tapi kalau yang nggak berani ya belinya bertahap aja atau tunggu buy on weakness. Saya sebutkan sebelumnya di 8.200, tapi berhubung dia sudah breakout higher high, jadi buy on weakness areanya di area 8.600 ya. Artinya kalau selama dia bertahan di atas 8.600, masih cukup bagus ya peluangnya untuk TPIA ya. Jadi pasang aja buy on weakness area di 8.600. Kalau dia rebound atau mantul kita buy ya, itu yang mau buy on weakness. Kalau yang buy high sell higher, buy sekarang boleh saja, tapi bertahap aja ya. Pasang stop lossnya di 9150 atau low-nya di 9.000 ya, seperti itu ya. Jadi maksimum trailing stopnya atau stop lossnya di 9.000 ya, itu terdekatnya ya kalau mau buy sekarang. Jadi kalau naik lagi setiap lipatan 100 atau setiap lipatan 50 rupiah kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, target berikutnya masih bisa ke 10.000 dan 10.200, itu untuk TPIA. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau Anda takut ketinggian ini hijau-hijau terus, Anda pikir wah bakalan koreksi, maksudnya saya tunggu di bawahnya nggak dapat. Ya kalau nggak berani buy high sell higher ya akhirnya ketinggalan. Profitnya juga lumayan ya kalau ketinggalannya. Jadi belinya bertahap aja, masih bisa naik, masih ada peluang. Tapi peluang koreksi juga ada. Kenapa saya bilang peluang koreksi juga ada? Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ini adalah formasi double bottom ya, di sini ya dia gagal ya. Jadi ini resisten area 9150. Tapi kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau ada resisten kita jangan terlalu takut. Yang penting sudah pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia gagal turun ke bawah ya kita jual dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ESA masih tetap sama ya. Ini targetnya 650 sudah saya berikan. Naik ke atas 650 silakan tambah lagi atau average up seperti itu ya. Kalau yang posisi seperti ini, kalau yang belum punya, tunggu aja buy on weakness-nya di area 575. Artinya kalau dia koreksi di bawah 575, kalau dia berhasil rebound ke atas 575 ya, boleh buy. Naik ke atas 600 tambah lagi atau buy ya. Naik ke atas 625 tambah lagi, naik ke atas 650 tambah lagi. Itu yang buy on weakness ya, tunggu aja di area 575. Jadi target price-nya di 700 dan 750. Itu untuk ESA ya. High-nya di sini kalau kita perhatikan di area 675 ya. Untuk ESA ya, mudah-mudahan aja dia masih bertahan naik terus ya untuk ESA ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya kasih ya, acuannya untuk trailing stop dan suka stop loss kalau mau tambah lagi di mana ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah kasih acuannya garis-garisnya ya. Jadi tinggal eksekusi aja. Kurang lebih cukup ya untuk ESA. Berikutnya untuk ELSA. Jadi kalau kita lihat ELSA ini memang dia sebelumnya trennya ini masih downtrend ya. Saya sudah sebutkan ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya naik ke atas 270 silakan buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 280 kita tambah lagi, target price berikutnya di 296 dan 306 ya. Jadi garis-garisnya masih cukup bagus ya acuannya ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 280. Kalau mau buy sekarang silakan ya, stop lossnya di 270-an ya, seperti itu ya. Kalau buy sekarang pasang stop loss di 280 kan terlalu dekat ya. Jadi pasang aja di 270. Kalau dia naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi kita average up, targetnya masih bisa ke 306 ke atas dengan targetnya sekitar ini ya, area 316. Itu untuk ELSA. Jadi memang masih cenderung downtrend ya. Dan ini memang rebound, tapi dia saya yakin sih selama dia bertahan di atas 270 masih ada harapan ya. Kurang lebih seperti itu untuk ELSA. Oke, berikutnya untuk BRIS. Ini juga masih strong downtrend ya. Boleh dikatakan ini strong downtrend ya. Walaupun contoh kita lihat ya, ini sebelumnya sideways turun lagi ya seperti itu ya. Ya memang kalau jangka panjang ya kita lihatnya koreksinya masih cukup wajar ya. Tapi kalau kita lihat dari koreksinya sudah banyak ya dari atas ke bawah, jadi ya kita harus waspada aja. Yang sudah punya kalau masih belum pasang stop loss atau trailing stop ya pasang aja di 1465 ya stop lossnya. Kalau turun di bawahnya 1465 lebih baik jual dulu untuk BRIS. Dan untuk BRIS ini memang saya sudah sebutkan naik ke atas 1580. Kalau yang berani
spekulasi buy on weakness. Terus terang aja ini tangkap pisau jatuh ya, karena dia masih di bawah, arahnya masih downtrend. Jadi naik ke atas 1580 silakan buy. Tapi tentu saja ini kok koreksi merah Pak Sunar ya, stop lossnya kan di 1465 ya. Jadi sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Naik ke atas 1580 buy. Kalau belum buy mau buy besok bisa ya. Naik ke atas 1690 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Memang kalau mau amannya tunggu paling tidak dia naik ke atas 1800 atau 1900 ya. Karena selama ini kalau kita perhatikan sebelumnya ya untuk BRIS ya. Jadi bawah ini ya. Jadi dia koreksi-koreksi terus kemudian dia berhasil naik ke atas 1800, naik ke atas 1900. Makin ke atas dia makin aman. Dalam arti kita bisa tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja karena ini posisinya masih cenderung downtrend ya. Karena sebelumnya sideways dia breakdown ke bawah 1900 ya. Jadi selama berada di bawah 1900 sebenarnya untuk BRIS ini resikonya masih cukup tinggi ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk SMGR. SMGR juga sudah saya bahas. Memang masih strong downtrend ya. Karena saya sebelumnya di videonya tetap sama ya. Kalau mau buy, tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 7225. Itu buy on weakness-nya ya. Bukan sekarang enggak. Kalau sekarang terus terang aja masih cenderung tangkap pisau jatuh ya. Karena ini masih testing area 6550 ya. Dekat banget ya. Ya kalau mau curi start ya copet ya. Ya saya nggak larang juga asalkan pasang stop loss-nya di 6550 ya untuk SMGR ya. Tapi lebih baik tunggu naik ke atas 7225 kita buy. Target price berikutnya di 7.800 dan 8.400 ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 7225, tambahnya bertahap aja. Setiap kelipatan 25 atau setiap kelipatan 50 rupiah kita tambah ya, seperti itu ya. Sambil jangan lupa pasang trailing stopnya dinaikkan ya, kalau sudah naik lagi. Dan juga pasang stop lossnya kalau dia gagal bertahan di atasnya 7225. Itu untuk SMGR ya. Memang posisinya masih cenderung cukup kuat ya downtrendnya. Walaupun ini cenderung sideways testing area supportnya 6550 ya. Kurang lebih untuk SMGR cukup ya. Berikutnya untuk BSDE. Jadi kalau kita lihat yang terakhir ya, itu untuk emiten properti dia mulai rebound ya. Jadi mulai rebound lagi atau mantul ya. Tapi di sini kalau untuk BSDE ini masih cenderung resiko ya. Selama dia berada di bawahnya 1015 ya. Itu resikonya masih cukup tinggi. Walaupun terakhir ya, Pak Sunar reboundnya tinggi, volumenya tinggi ya. Ya memang betul sih reboundnya tinggi, volumenya tinggi. Tapi kalau selama di bawah 1015 itu masih cukup resiko ya. Kenapa saya bilang resiko? Karena kalau kita lihat dari sini ya ke atas, ke bawah ya, dia berusaha rebound, dia gagal turun lagi. Nah di sini dia sudah berhasil naik, tapi besoknya ekoran, besoknya gagal dia akan turun lagi di bawah 960 ya. Jadi lebih baik tunggu aja naik ke atas 1015 lebih baik. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya naik ke atas 960 buy ya seperti itu ya. Pasang stop lossnya di high-nya yang ini ya 930 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 930. Kalau turun lagi di bawah 930 dia resiko akan turun lagi di bawah 885. Nah kalau turun lagi di bawah 885 wah ini resikonya bisa lumayan tinggi ya. Kita bisa lihat ke belakang di sini bisa sekitar area 800-an gitu ya. Kurang lebih sekitar area 800-an ya. Jadi memang arahnya masih cenderung downtrend. Rebound terakhir belum tentu aman karena sebelumnya di sini dia naik tinggi dia masih koreksi ya. Tapi yang penting di sini saya sudah berikan garis-garisnya ya. Jadi naik ke atas 1015 buy, target price berikutnya di 1080 dan 1150 itu target price ya. Ya bersyukur kalau dikasih 1200 ya target price-nya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif kok. Karena kalau dia naiknya dikasih kesempatan kok ya. Jadi berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi jangan takut ketinggalan enggak ya. Jadi naik ke atas 1015 barusan kita buy. Kemudian naik ke atas 1080 tambah lagi ya. Atau di tengah-tengahnya ya setiap kelipatan 20 rupiah atau 25 rupiah Anda tambah sendiri ya seperti itu ya. Anda atur sendiri kurang lebihnya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk rekomendasi atau analisa saham hari ini dan besok ya tanggal 4 Februari 2022. Jangan lupa juga cek untuk bagian kedua ya. Ini bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.